Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di kelompok 3 Prodi D4 Akuntansi Perpajakan Rombel 1 Mata Kuliah Dasar-Dasar Perpajakan. Baik pemirsa, mari kita simak berita berikut ini. Berdasarkan berita yang dimuat dalam DDTC News oleh penulis artikel bernama Muhammad Wildan, pada Jumat 5 Desember 2025, dicatat bahwa pada tahun 2024, kepatuhan wajib pajak non-karyawan dan wajib pajak badan turun secara signifikan dibanding wajib pajak karyawan. Hal ini diverifikasi secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menurut data laporan tahunan penyetoran pajak tahun 2024. Sebagai informasi, wajib pajak non-karyawan adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sehingga perlu melaksanakan kewajiban penyampaian SPT menggunakan formulir SPT 1770 atau formulir wajib pajak orang pribadi yang punya penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan wajib pajak badan adalah kesatuan orang atau modal yang berbentuk badan usaha atau organisasi yang mempunyai penghasilan dan wajib memenuhi kewajiban perpajakan. Baik pemirsa, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persentase menunjukkan kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan hanya sebesar 27,96% dari 100%. Sementara kepatuhan wajib pajak badan hanya sebesar 57,59% dari 100%. Nilai yang cukup kecil untuk jumlah wajib pajak di Indonesia yang terdaftar pada awal tahun 2024. Berdasarkan data rasio kepatuhan, total hanya sekitar 1,37 juta dari 4,92 juta wajib pajak non-karyawan yang menyampaikan SPT di tahun 2024. Nah, berdasarkan data rasio kepatuhan, total hanya sekitar 1,37 juta dari 4,92 juta wajib pajak non-karyawan yang menyampaikan SPT di tahun 2024. Hal ini berbanding signifikan dengan tahun 2023 yang mampu melebihi 60% dari sekitar 3 juta wajib pajak yang terdaftar. Selain itu, DJP menyoroti bahwa wajib pajak karyawan tetap stabil dan bahkan tembus hingga 100%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kurangnya pemahaman WPOP non-karyawan terhadap peraturan perpajakan dan harus benar-benar menghitung pajak sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan WPOP karyawan tidak perlu menghitung pajak karena tenaga perusahaan yang ahli pasti sudah dapat menghitung dan menyetorkan pajak karyawannya pada DJP. Dari alasan utama yang memungkinkan turunnya pekerja non-karyawan dalam mematuhi penyetoran pajak. Berikut ini mitigasi yang dapat dilakukan oleh DJP seperti yang pertama yaitu memperkuat edukasi mengenai perpajakan pada seminar dan platform media sosial. Yang kedua yaitu mengembangkan alat bantu hitung otomatis terhadap aplikasi online DJP. Yang ketiga yaitu memberikan sanksi administratif yang konsisten yang disertai dengan edukasi. Yang keempat yaitu kerjasama dengan marketplace, bank, dan platform digital untuk mengedukasi pelaku UMKM online terkait kewajiban pajak. Yang terakhir yaitu mengaktifkan notifikasi melalui email, SMS, dan WhatsApp pada saat jatuh tempo penyetoran pajak. Berdasarkan artikel dari berita yang telah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat penurunan yang signifikan dari persentase kepatuhan pelaporan SPT dan juga pelaporan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi non-karyawan dan juga wajib pajak badan dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi karyawan yang mencapai persentase 100% dan tergolong stabil. Rendahnya kepatuhan pelaporan SPT dan juga pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi non-karyawan diduga karena kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan dan juga proses penghitungan pelaporan SPT-nya harus dihitung oleh wajib pajak itu sendiri. Sementara pelaporan SPT dan juga pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi karyawan diurus oleh perusahaan tempatnya bekerja. Untuk wajib pajak badan, rendahnya persentase kepatuhan diduga karena adanya peraturan perpajakan yang lebih kompleks daripada peraturan perpajakan
individu, serta adanya dinamika aktivitas keuangan perusahaan yang terkadang tidak stabil. Ada juga karena tidak adanya tekanan yang mengharuskan perusahaan menepati pembayaran pajak secara tepat waktu. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk memberikan edukasi mengenai pelaporan pajak sesuai ketentuan dan tata cara yang baik dan benar, memperkuat edukasi, memperkuat pengawasan, dan juga menyederhanakan proses pelaporan pajak, serta menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu mencari solusi atas masalah ini. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut dan dengan cara tersebut, wajib pajak orang pribadi non-karyawan maupun wajib pajak orang pribadi karyawan ataupun wajib pajak badan dapat mematuhi atau dapat meningkatkan kepatuhan di tahun-tahun berikutnya supaya sesuai dengan keinginan Direktorat Jenderal Pajak dalam artikel